Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustin. Saya dari kelas Sosiologi B, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Baiklah. Sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan itu terdapat beberapa, yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, langsung saja kita buka ke Excel. Di sini saya mempunyai 25 pernyataan yang dimana variabel X itu dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-15, sedangkan variabel Y itu dari pertanyaan 16 sampai ke pertanyaan 25. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mentotalkan jumlah dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-15 yang berupa variabel X. Jadi di sini kita klik saja ke pertanyaan ke-16, selanjutnya ke insert. Nah, setelah itu klik saja, tulis saja total X. Dengan masukkan sama dengan, di bawahnya itu tinggal saja kita tulis sama dengan, terus sum terus klik saja buka kurung. Setelah itu kita blok saja dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 15. Terus klik saja number 1 dan enter. Nah, di sini sudah terdapat jumlah dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 15. Selanjutnya, untuk melihat jumlah selanjutnya, tinggal saja kita klik ini, yang dimana tanda plus ini berubah menjadi tanda kayak gini. Sampai akhir di bawah ini. Ya Allah. Maaf ya. Keterusan ini. Nah, ini sudah ada semua total dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 15. Baiklah, selanjutnya variabel Y. Bagaimana cara mentotalkan variabel Y? Sama saja caranya dengan variabel X tadi. Jadi di sini kita klik saja di sini insert. Terus tulis total Y. Neng. Error laptopku, Neng. Sebentar ya, ini lagi kayak ada masalah. Tinggal saja ditulis total Y. Dengan menuliskan rumus sama dengan
terus zoom, terus buka kurung dengan membelok pertanyaan 16 sampai ke pertanyaan 25. Terus klik saja number 1 dan enter. Nah, sudah ada jumlah dari pertanyaan 16 sampai pertanyaan 25. Jadi untuk melihat total selanjutnya itu tinggal saja kita klik tanda plus ini, terus kita geser sampai bawah sama dengan sebelumnya. Nah, inilah hasil dari pertanyaan 16 sampai ke pertanyaan 25. Ini tinggal saja I besar. Nah, setelah itu kita buka ke aplikasi SPSS. Jadi sebelumnya di Excel ini kita copy dulu dari jawaban ini. Ya Allah, kelewatan ya guys. Ini copy, terus pindahin ke aplikasi SPSS di data view ini, kemudian paste. Nah, selanjutnya ke total pertanyaan ke total pertanyaan 16 sampai pertanyaan ke-25. Dari ini kita copy, ditanya copy, terus pindahin ke aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita alihkan ke variabel view. Nah, untuk name ini kita ganti variabel X. Variabel X. Jangan dispasi ya ini. Selanjutnya ke nomor 2 itu variabel Y. Nah, untuk tipe ini tidak usah dirubah. Kemudian width ini biarkan saja. Desimal ini kita rubah menjadi 0. Dan untuk yang keduanya juga kita rubah ke 0. Ini Y-nya Y besar ya. Label ini kita sesuaikan dengan variabel X kita yang mengenai pertanyaan kita sebelumnya. Jadi kalau di pertanyaan saya, variabel X-nya itu e-commerce. Klik saja bukan diklik apa nih? Ketik saja e-commerce. E-commerce. Nah, untuk variabel Y-nya itu label saya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif. Nah, untuk value itu tidak usah dirubah. Nah, untuk missing ini sama saja, kolom juga. Nah, selanjutnya ke data view. Nah, sudah berubah kan? Jadi langsung saja kita klik ini, analyze. Selanjutnya ke regression dan selanjutnya itu ke linear. Nah, untuk e-commerce variable X ini kita pindahin ke independent. Nah, untuk perilaku konsumtif ini, variabel Y ini kita pindahin ke dependent. Klik saja OK. Jadi, inilah hasil dari pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji regresi linear sederhana.
Nih. Jadi dapat disimpulkan, sebelumnya saya membuka dulu proposal kuanti. Proposal kuanti. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan penjelasan deskripsi seperti ini. Tabel pertama itu menunjukkan, tabel pertama ini menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan juga variabel terikat, dan menggunakan metode enter. Nah, dapat kita lihat dengan menggunakan metode enter. Selanjutnya ke tabel nomor 2. Jadi tabel kedua di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,542, yang mana dapat kita lihat seperti ini. 0,542 ini dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut sebagai koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,294 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas e-commerce terhadap variabel terikat perilaku konsumtif adalah sebesar 29,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya ke tabel 3. Nah, variabel 3 ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel e-commerce terhadap variabel Y atau perilaku konsumtif. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung 22,049 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel perilaku konsumtif. Nah, ini dapat dilihat dengan menggunakan tabel ANOVA. Selanjutnya, tabel koefisien. Nah, pada tabel keempat ini, kolom B pada konstanta A adalah 6,462. Dapat kita lihat seperti ini. 6,462 ini. Dengan nilai e-commerce B adalah 0,454, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX atau 6,462 ditambah 0,454X, sehingga dapat diterjemahkan sebagai berikut. Pertama, konstanta sebesar 6,462 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai e-commerce, maka nilai perilaku konsumtif sebesar 6,462. Nah, untuk yang kedua itu koefisiensi regresi X sebesar 0,454 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai e-commerce, maka nilai perilaku konsumtif bertambah sebesar 0,454. Selain menggambarkan persamaan regresi, output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata signifikansi terhadap variabel
atau X terhadap variabel perilaku konsumtif Y. Jadi dapat kita lihat ini hipotesis meliputi HO tidak ada pengaruh signifikansi variabel X terhadap variabel perilaku konsumtif Y. Sedangkan yang kedua H1 ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel perilaku konsumtif Y. Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai T hitung sama dengan 4,696 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel perilaku konsumtif Y. Nah, jadi dapat disimpulkan variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi inilah hasilnya kawan-kawan, dapat kita lihat. Jadi inilah hasil uji regresi linear variabel sederhana. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.